Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 24133000167 dari kelas 1 SDA 3. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Aan Widyono MPD. Halo adik-adik semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai siklus air. Pernahkah kalian berpikir, kok bisa ya ada hujan, kok bisa ya ada awan, dan kenapa air di dunia ini tidak akan pernah habis? Semuanya ada hubungannya dengan siklus air loh. Yuk kita cari tahu. Adik-adik, siklus air ini merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus ini tidak akan pernah selesai. Hasilnya pun tetap sama, yaitu air. Hai adik-adik, ini dia diagram siklus air. Nah, kakak kali ini berdua dia seperti ini ya. Ini adalah berbentuk bulatan, jadi hanya pokok pentingnya saja. Pertama, matahari, awan, tetesan air atau hujan, lalu air dan daratan atau pegunungan. Yang ini lebih lengkap ya. Jadi kita akan menjelaskan yang dari sini saja. Yang pertama adalah proses evaporasi. Proses ini apa ya? Nah, proses ini adalah proses penguapan air. Airnya bisa dari laut, bisa dari tanaman, bisa dari sungai maupun danau. Nah, uap air tadi akan menjadi awan karena proses pengembunan pada saat suhu udara rendah. Lalu awan ini akan tertambah oleh uap air dan terdorong angin sehingga awan tidak akan kuat menampung uap air tadi, sehingga terjadilah hujan, air hujan ini. Lalu air hujan akan turun atau terjadi infiltrasi, penyerapan air hujan ke dataran, gunungan, tanaman, tanah, atau ke laut lagi. Jadi ini adalah prosesnya dari siklus air: evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu berputar, selalu berjalan, tidak akan pernah berhenti, sehingga air di dunia ini selalu ada. Jadi begitulah ya adik-adik. Adik-adik, kalian ketahui ya, ada 3 jenis siklus air. Yang pertama, siklus air pendek, kedua, siklus air sedang, dan ketiga, siklus air panjang. Kita penjelasan dari siklus air pendek dulu ya. Nah, prosesnya itu ada evaporasi seperti tadi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Selanjutnya menjadi awan, yaitu kondensasi. Selanjutnya akan turun hujan, yaitu presipitasi. Nah, proses siklus pendek ini terjadi di atas laut saja. Jadi tidak ada tuh yang namanya penyerapan dari daratan, tanah, maupun tidak ada. Jadi langsung di laut seperti itu ya. Siklus air sedang. Nah, siklus ini dimulai dari proses penguapan. Prosesnya dari air laut menguap karena panas matahari, setelah itu menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan ini akan terdorong ke daratan, lalu terbentuk hujan atau tetesan-tetesan air. Tetesan air ini akan turun ke daerah tinggi, ke daerah rendah, kemudian berakhir di laut lagi. Nah, siklus ini biasanya terjadi di iklim tropis seperti di Indonesia. Selanjutnya, siklus air panjang. Nah, siklus ini hampir sama, nanti kita lihat sedikit saja. Yang pertama adalah proses penguapan air laut, lalu menjadi gumpalan awan. Awan akan terdorong angin, akan terbentuk hujan. Namun pada saat awan ini akan adanya salju karena suhu udara sangat tinggi, sehingga awan ini membentuk salju. Selanjutnya membentuk gletser atau butiran es. Lalu karena gletsernya lebih rendah suhunya daripada suhu airnya, sehingga akan terjadi tetesan air.
Namun biasanya terjadi di pegunungan es, bukan di daerah. Kalau contoh ini kan tadi iklim tropis. Nah, kalau yang aslinya suhu air panjang ini terdapat di iklim subtropis, jadi suhu udara tinggi, suhu udara dingin. Agak beda ya, perbedaannya nanti akan ada pegunungan salju. Airnya tuh air yang sangat dingin, bukan air yang di iklim tropis seperti itu. Jadi kita akan bereksperimen dengan air panas dan es batu. Di air ini bisa kalian tambahkan pewarna biru ya. Kalau air panas ini, lihat di sampingnya terdapat titik-titik air. Ini adalah dari proses penguapan, dianggap seperti proses penguapan karena sinar matahari. Lalu uap air ini akan naik. Nah, es batunya akan ditaruh di atasnya air hangat ya. Jadi seperti ini. Ini diandaikan seperti awan. Seperti awan uap air yang ketemu dengan suhu udara dingin dari es batunya ya. Lalu uap air ini akan berubah menjadi butiran-butiran kecil. Butiran air ini dianggap seperti awannya ya. Seperti awan-awan kan karena kondensasi pengembunan ketika suhu udara dingin seperti ini ya, dianggap awannya saja. Sebenarnya adalah siklus air adalah fenomena alam yang penting bagi kehidupan kita di bumi. Siklus ini merupakan proses alami yang melibatkan pergerakan air dan perubahan wujud air meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, air yang kita minum, tanaman yang kita tanam, dan hewan-hewan juga membutuhkan air. Jadi, kita semua harus menjaga air agar tetap bersih dan tidak tercemar. Ingat ya adik-adik.